Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Seni Budaya Part 1 semester genap khusus kelas 12 SMA dan SMK. Sebelum masuk lebih jauh, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Adapun tema kita kali ini yaitu tentang pameran karya seni rupa. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari bagian ini, kamu diharapkan dapat melakukan hal berikut. Mengidentifikasi jenis, tujuan, fungsi, manfaat pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. 2. Siswa dapat membandingkan jenis, tujuan, fungsi, manfaat pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. 3. Siswa dapat mengungkapkan tujuan, fungsi, manfaat pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. 4. Siswa dapat menyusun rencana pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. 5. Siswa dapat mempersiapkan penyelenggaraan pameran seni rupa seniman atau lembaga kesenian profesional. 6. Siswa dapat mengkomunikasikan kegiatan pameran seni rupa. 7. Siswa dapat melaksanakan pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. 8. Siswa dapat mengevaluasi kegiatan pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. 9. Menyusun laporan kegiatan pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. Tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik melalui media karya seninya. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Galeri Nasional bahwa pengertian pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Berkaitan dengan tujuan komersial, sebuah kegiatan pameran diselenggarakan dengan harapan karya yang dipamerkan terjual dan mendatangkan keuntungan bagi pemilik karya atau penyelenggara pameran. Jika pameran bertujuan sosial kemanusiaan, maka dana hasil penjualan karya akan digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan seperti disumbangkan ke panti asuhan, masyarakat tidak mampu, atau korban bencana alam. Secara khusus, penyelenggaraan pameran di lingkungan sekolah memiliki manfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya orang lain sekaligus menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Berkaitan dengan organisasi penyelenggaraannya, kegiatan pameran di sekolah bermanfaat untuk melatih kerja kelompok atau bekerja sama dengan orang lain dengan penuh tanggung jawab. Jika karya yang dipamerkan diapresiasi dengan baik, kegiatan pameran juga bermanfaat membangkitkan motivasi siswa dalam berkarya seni, menurut Cahyono dalam bukunya tahun 1994. Fungsi utama kegiatan pameran adalah sebagai alat komunikasi antara pencipta seni, seniman dengan pengamat seni atau apresiator. Perupa atau seniman mengkomunikasikan gagasan atau perasaannya dalam bentuk visual melalui karya seni rupa. Merencanakan pameran. 1. Menentukan tujuan.
Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam menyusun program pameran adalah menetapkan tujuan pameran. Yang kedua, menentukan tema pameran. Penentuan tema berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya tema dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Melalui penentuan tema ini, kamu akan lebih mudah menentukan jenis karya yang akan dipamerkan. Ketiga, menyusun kepanitiaan. Setelah rumusan tujuan dan tema telah kita tetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun kepanitiaan pameran. Penyusunan struktur organisasi kepanitiaan pameran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisi sekolah. 4. Menentukan waktu dan tempat. Penentuan waktu pameran yang diselenggarakan bersamaan dengan pekan seni di sekolah biasanya dilakukan saat tidak ada kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pada akhir semester atau tahun ajaran menjelang hingga saat pembagian rapor. Kelima, menyusun agenda kegiatan. Penyusunan agenda kegiatan bertujuan untuk memberikan kejelasan waktu pelaksanaan dan tahapan kegiatan kepada semua pihak yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pameran. 6. Menyusun proposal kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan sangat bermanfaat dalam kegiatan persiapan pameran. Proposal kegiatan dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran. Selain itu, proposal ini juga dapat digunakan untuk mencari dana dari berbagai pihak untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pameran. Secara umum, sistematika isi proposal biasanya mencakup latar belakang, tema, nama kegiatan, dasar penyelenggaraan, tujuan kegiatan, susunan panitia, anggaran biaya, jadwal kegiatan, ketentuan sponsorship, dan lain-lain. Persiapan pameran. Menyiapkan dan memilih karya. Dalam pemilihan dan penentuan karya seniman atau lembaga kesenian profesional yang akan dipamerkan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena mungkin saja karya yang akan dipamerkan memiliki nilai sejarah dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kelalaian dalam penyimpanan dan pemasangan karya-karya yang akan dipamerkan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Tidak hanya kerugian material, tapi juga kredibilitas sekolah sebagai penyelenggara kegiatan pameran. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Perlengkapan yang umum disediakan dalam kegiatan pameran diantaranya adalah ruang pamer, panel atau penyikat ruangan dan untuk menyimpan karya 2 dimensi, setumpu atau untuk menyimpan karya 3 dimensi, lampu sorot, sound system, poster, brosur, katalog, folder, meja, buku tamu, buku pesanan pesan, tanaman hias, dan lain-lain. Sebelum dilakukan penataan ruang pameran, panitia pameran terlebih dahulu membuat rancangan dena ruang pameran. Hal ini berfungsi untuk mengatur arus pengunjung, komposisi penataan karya yang serasi, pengaturan jarak dan tinggi rendah terhadap karya 2 dimensi dan 3 dimensi, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan pameran tersebut, apalagi memamerkan karya seniman dan lembaga kesenian profesional, penjagaan karya selama pameran berlangsung harus diperhatikan. Pengunjung tidak diperkenankan memegang karya yang dipamerkan tanpa seizin seniman atau lembaga kesenian yang memamerkan karyanya. Ruang pameran tidak boleh dibiarkan kosong tanpa petugas yang menjaga. Petugas penjaga pameran selain menjaga karya yang dipamerkan juga bertugas memberikan penjelasan singkat mengenai karya yang dipamerkan jika ada pengunjung yang bertanya. Jika karya yang dipamerkan akan dijual, maka penjaga pameran juga bertugas menginformasikan harga, menandai lukisan yang telah laku terjual, serta mencatat calon pembeli untuk disampaikan kepada panitia yang bertugas menjual dan mengirimkan karya setelah pameran berakhir.
3. Laporan kegiatan pameran. Setelah kegiatan pameran berakhir, panitia harus menyusun laporan kegiatan pameran secara tertulis. Laporan dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pameran. Laporan ini kemudian ditujukan kepada kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di sekolah. Laporan kegiatan juga diberikan kepada sponsor utama jika pihak sponsor memintanya, kepada seniman dan lembaga kesenian profesional yang memamerkan karyanya. Tugas siswa: buatlah proposal untuk kegiatan pameran karya seni rupa, seniman, dan lembaga kesenian profesional oleh sekolah. Dapatkah kamu menentukan seniman dan lembaga kesenian profesional yang akan diundang untuk berpameran? Lengkapilah proposal yang kamu buat dengan rancangan dena ruang pameran. Cobalah hitung biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pameran tersebut. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.